高地，永无奉丧。你们怎么在这里？这件事儿就交给我。先看看情况再说。小命差点玩完。高地，永无奉丧丝儿。什么？魏大哥？ Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Movie di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul King of Lost Cultivator episode ke-15. Seperti biasa, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Movie. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Yo 来人了，不是老赖，还不行吗？ Pada kesempatan hari ini melanjutkan cerita episode sebelumnya yang mana sang MC kita atau sang pemeran utama kita Wei Suo langsung memasuki pavilion guna untuk menjadikan armor wanita menjadi jubah yang begitu halus untuk pakaian pria. Dan si kakek tua artefak pun merasa terheran-heran dikarenakan benar saja pavilion Jingyu benar-benar mewah nomor 1 di wilayah Jingyu. Dikarenakan berhasil juga mengubah sutra harus menjadi harta pakaian yang begitu bermanfaat. Lalu menurut si kakek tua artefak, kekuatan pelindung Wei Suo saat ini sudah mendekati kekuatan spiritual kuat. Namun kelihatan Wei Suo sontak langsung melihat giok spiritual yang berhubungan dengan si Nona Nangung Yuking. Kelihatan menurut Wei Suo tidak ada kabar lagi dengan si Nona Nangung Yuking hari ini. Dan dia malahan ingin menyusul kepada si Nona cantik Nangung Yuking. Tiba-tiba pas di perjalanan kembali, dia berpapasan dengan dua orang adik kakak. Kelihatan Wei Suo sontak langsung menanyakan mengapa saudara di tempat itu. Menurut mereka, bahwasanya mereka akan berburu di sekitaran kota Lingyu. Dan sekalian pula untuk datang melihat sang kakak Nangung Yuking dan juga Wei Suo. Namun tidak disangka-sangkanya, mereka berdua yang baru saja datang, dia sudah bertemu dengan MC kita Wei Suo ya geng. 在清风岭对付南宫。 Kelihatan menurut si kakek tua artefak, ia langsung berbincang-bincang kepada MC kita Wei Suo bahwasannya sang adik kakak mungkin saja bisa membantu kepada MC kita Wei Suo yang akan mendekati dan menyelamatkan kepada si Nona Nangung Yuking yang sedang berburu. Walaupun menurut Wei Suo sendiri, sang kakak beradik berada di ranah dipinsi tingkat ketiga, pastinya dia tidak akan bisa membantu apalagi kalau ada dalam bahaya berat. Kelihatan Wei Suo langsung menginformasikan kepada mereka berdua bahwasanya ada orang yang ingin melawan Nangung Yuking di pegunungan King Feng. Mendengar itu atau mendengar obrolan tersebut, sontak sang adik kakak itu langsung berkomitmen bahwasanya ia pun ingin setia kawan dan ikut bergabung dengan Wei Suo guna untuk menuju pegunungan King Feng. Lalu kelihatan menurut MC kita Wei Suo sembari garo-garo kepala, menurutnya satu hal saja yang membutuhkan bantuan sang adik kakak. Sehingga kelihatan Wei Suo langsung memberitahukan kepada sang adik kakak bahwasannya orang-orang yang berasal dari klan TC mengirimkan pasukan yang begitu banyak. 什么？南宫姐姐有危险？ 但我不认识铁色的人。 Wei Suo pula tidak kenal orang-orang dari klan TC tersebut. Lalu kelihatan setelah mendengar rentetan kata-kata dari MC kita Wei Suo, sang adik kakak itu ia pun langsung segera bersiap dan akan membantu masalah itu. Kelihatan di sisi lain sang ketua berbaju ungu melihat pergerakan-pergerakan dan ucapan-ucapan dari sang MC kita Wei Suo dan sang adik kakak. Sehingga kelihatan sang penatua berjubah ungu itu langsung ingin pergi bersama Xiao Qing guna untuk mengikuti kepada MC kita Wei Suo kemanapun dia akan pergi.
Singkatnya cerita, kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo sudah berada di kediaman atau di halaman istana klan TC sepertinya. Kelihatan sang penjaga istana klan TC, ia dengan begitu rewas dikarenakan begitu cepat sekali armor pengganti sip datang berdatangan. Kelihatan Wei Suo langsung menyapa dengan kata punten kepada si penjaga geng, dan Wei Suo pun menanyakan apakah sang penjaga tahu kemana perginya semua orang dari klan TC. Lalu kelihatan Wei Suo pun dengan singkatnya ia langsung menghilang dari tempat tersebut. Lalu tiba-tiba sip kedua muncul dan ternyata si tetua berjubah ungu pun langsung mengikuti kepada MC kita Wei Suo. Dan kelihatan ia langsung keluar dari sip kedua dan langsung menanyakan kemana pergi bocah tadi MC kita Wei Suo kepada si penjaga. Namun kelihatan si penjaga ia tidak mengetahui bahwasannya Wei Suo telah menghilang dengan kekuatan spiritual dari tempat tersebut dengan secara tiba-tiba. Sehingga dia pun begitu menghulang dikarenakan di dalam si tuan muda berjubah ungu melawan kepada si penjaga. Dan si penjaga pun sungguh tidak menyangka sama sekali dikarenakan ternyata di tempat itu ada sekelompok orang yang tidak berguna. Singkatnya cerita, kelihatan pada kesempatan hari ini Wei Suo berjalan-jalan ya geng di tengah hutan belantara sembari memikirkan perihal apa yang ingin dia lakukan ke depan. Dan bahwasannya pula menurut Wei Suo sang penjaga formasi masih perlu ke ranah divisi tingkat tertinggi. Kelihatan pula si kakek tua artefak memerintah kepada MC kita Wei Suo untuk melihat kepada Leontin yang berhubungan dengan si Nona Nangung Yuking. Apakah bisa berhubung di tempat tersebut? Dan Wei Suo pun langsung melihat ya geng kepada Leontin Giok. Namun sayangnya masih tidak ada respon dari si Nona Nangung Yuking saat ini. Kelihatan tiba-tiba di belakang MC kita Wei Suo dikejutkan dikarenakan datanglah sang penatua berbaju ungu. Lalu menurut Wei Suo, penatua tersebut ternyata adalah kultivator di ranah Microsoft Orbit tingkat ke-1. Kelihatan sang penatua masih belum mengetahui MC kita Wei Suo yang padahal mah dia noong dari belakang pohon. Kelihatan di sisi lain sang penatua ia langsung ngobrol-ngobrol bersama Xiao Qing atau ular kobra hijau. Kelihatan sang penatua langsung memperlihatkan janur yang dia berikan untuk Li Honglin. Lalu di sisi lain pula Wei Suo tidak menyangka si penatua bisa mengendalikan binatang dan sepertinya dia adalah orang dari Istana Elang Emas. Kelihatan si ular hijau itu mengetahui ya geng sang MC kita yang lagi ngobrol-ngobrol di belakang pohon bersama si penatua atau si kakek tua artepa. Sehingga si ular hijau itu langsung turun ya geng dan melihat dan mengetahui bahwasanya di belakang pohon ada kehidupan. Dan dengan informasi seperti itu, sang penatua berbaju ungu langsung bergegas mendekati kepada MC kita Wei Suo dan meloncat ya geng kepada MC kita Wei Suo. Namun Wei Suo dengan gerak cepat ia langsung menggunakan voucher jimat spiritual dan kelihatannya Wei Suo pun langsung kabur berlari dari tempat tersebut dikarenakan ia langsung didekati oleh si penatua. Dan si penatua pun akhirnya kejar-kejaran ya geng begitu hebat dengan MC kita Wei Suo. Namun sayangnya kelihatan di suatu tempat sang MC kita Wei Suo terperosok ya geng ke salah satu tempat. Dan ia pun terjatuh. Kelihatan pantat dari MC kita Wei Suo juga merasa sedikit kesakitan. Namun ternyata pas ia jatuh ia tersadar entah berada di mana. Dan Wei Suo pun terkejut dikarenakan melihat tempat yang begitu luas dan besar. Namun Wei Suo ia pun harus segera bergegas turun untuk menemukan si Nona Nangung Yuking. Dan ia dengan hati-hati Wei Suo pun turun dan melihat-lihat di dalam istana yang besar dan menyeramkan itu. Namun kelihatan ada salah seorang yang sedang berbaring ya geng di dalam istana itu. Dan entah kenapa orang tersebut bisa berbaring di tempat itu. Namun sayangnya scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita ya geng di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. See you next di video pembahasan.